Pak Basuki tertawakan Anies saat ditanya soal normalisasi sungai. Apa kabar normalisasi sungai hingga saat ini? Ternyata mengenaskan, padahal sejumlah infrastruktur dibangun untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Tapi ada proyek penangkal banjir yang seolah jalan di tempat. Proyek tersebut seperti normalisasi sungai Ciliwung, hingga saat ini normalisasi masih terkendala pembebasan lahan. Nah, ada awak media yang iseng bertanya kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengenai progres normalisasi sungai. Apa jawaban Pak Basuki? Dia meminta agar hal ini ditanyakan kepada Anies. Tanya Pak Anies, kata Basuki sambil tertawa. Yah, Anies diketawain. Wajar sih. Siapapun pasti akan geleng-geleng kepala melihat cara kerja Anies yang kayak wacana tapi miskin kerja. Sekelas Pak Basuki pun bisa tertawa saat ditanya begitu. Padahal dia sangat antusias kalau sudah bicara soal pembangunan infrastruktur. Artinya dia sudah putus asa. Tak ada semangat kalau bicara tentang Anies. Anies mungkin sudah terlalu parah di mata Pak Basuki. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Mungkin begitu pemikiran Pak Basuki. Akar masalahnya kok bisa ada orang yang memilih dia demi surga. Inilah bedanya Pak Anies dengan Pak Basuki. Yang satu pintar bekerja, yang satu lagi pura-pura pintar kerja tapi tak becus. Yang satu paham teknisnya, yang satu lagi cuma bisa debat dan bikin analogi ala guru di sekolah. Pak Basuki menjawab dengan singkat, padat dan jelas, serta mudah dipahami. Kalau Anies yang menjawab, pasti akan muter-muter keliling 10 kali. Mungkin dia akan gunakan analogi entah apa lagi. Seolah ingin terlihat cerdas, satu pertanyaan akan dibalas dengan 200 halaman jawaban yang penuh penjelasan semrawut. Hanya orang dungu yang berpikir Anies bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta dengan rangkaian kata-kata. Basuki mengatakan pembebasan lahan yang dulu belum berjalan. Normalisasi sungai Ciliwung tergantung pada pembebasan lahan oleh Pemprov DKI. Sementara itu, proyek sedotan atau terowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur BKT terus berjalan. Sodetan Ciliwung ini ditargetkan rampung Februari atau Maret tahun depan. Sedangkan normalisasi sungai Ciliwung belum bisa ditargetkan. Jadi Anies kerjanya apa? Pamer penghargaan, jualan janji manis, adu debat masalah Jakarta. Makanya Pak Basuki pasti pusing melihat Anies. Anies tak berani gusur atau bebaskan lahan demi dukungan suara rakyat, tapi begitu terjadi banjir Anies kehilangan suara. Anies super konyol kalau tidak menyadari ini. Anies memang tidak berniat melanjutkan normalisasi sungai karena termakan janji kampanye. Begitu licik dia. Dia menjaga nama baik pribadi. Anies rela melancarkan proyek penangkal banjir. Demi ambisi pribadi, kepentingan banyak orang mulai dikorbankan. Anies tega. Masa bodoh dengan masyarakat. Yang penting nama baiknya tak tercemar. Basuki melanjutkan, pihaknya juga mengejar target pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan ini ditargetkan rampung Desember 2022 dan bisa berfungsi begitu rampung. Itu dry dam, jadi bendungan kering. Itu hanya terisi kalau musim hujan, kemudian kita alirkan pelan-pelan supaya dia sebagian tampung hujan, jadi nggak langsung mengalir ke Ciliwung, tapi ditahan dulu kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit, terangnya. Jadi bagaimana kelanjutan normalisasi sungai? Anies serahkan ke pejabat selanjutnya. Enteng sekali dia melakukan itu. Dia tak kerja, masalah jadi penumpuk lalu lempar tanggung jawab ke orang lain. Dasar gubernur tak tahu diri. Anies bulan lalu mengeluarkan Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah RPD DKI Jakarta tahun 2023-2026. Dalam salah satu poinnya, perencanaan kelanjutan pemulihan daerah aliran sungai atau DAS akan dilakukan hingga 2026. Dalam pokok-pokok pelaksanaan rencana itu, Anies menginstruksikan pengadaan tanah untuk naturalisasi atau normalisasi sungai yang dilakukan pada beberapa lokasi, salah satunya di Kali Ciliwung. Enak banget kan? Dia cuma bikin rencana tanpa berkeringat, penerusnya yang bekerja mati-matian. Wacana seabrek tapi tak dilakukan. Anies jadi gubernur cuma numpang lejitkan namanya. Tak banyak kerja, banyak pencitraan, resmikan hal receh, lalu dibilang sudah berprestasi dan menuaikan janji politik. Predah, dikira kita ini dungu seperti kadrun. Masalah sebenarnya sedang mengintai PJ Gubernur DKI, diwarisi masalah yang sedemikian banyak dan berat. Semoga bisa sabar dan tidak terkejut dengan hasil kerja Anies yang berantakan. Bagaimana menurut Anda? Pak Basuki tertawakan Anies saat ditanya soal normalisasi sungai. Apa kabar normalisasi sungai hingga saat ini?
Ternyata mengenaskan, padahal sejumlah infrastruktur dibangun untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Tapi ada proyek penangkal banjir yang seolah jalan di tempat. Proyek tersebut seperti normalisasi Sungai Ciliwung. Hingga saat ini normalisasi masih terkendala pembebasan lahan. Nah, ada awak media yang iseng bertanya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengenai progres normalisasi sungai. Apa jawaban Pak Basuki? Dia meminta agar hal ini ditanyakan kepada Anies. Tanya Pak Anies, kata Basuki sambil tertawa. Yah, Anies diketawain. Wajar sih. Siapapun pasti akan geleng-geleng kepala melihat cara kerja Anies yang kayak wacana tapi miskin kerja. Sekelas Pak Basuki pun bisa tertawa saat ditanya begitu. Padahal dia sangat antusias kalau sudah bicara soal pembangunan infrastruktur. Artinya dia sudah putus asa. Tak ada semangat kalau bicara tentang Anies. Anies mungkin sudah terlalu parah di mata Pak Basuki. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Mungkin begitu pemikiran Pak Basuki. Akar masalahnya kok bisa ada orang yang memilih dia demi surga. Inilah bedanya Pak Anies dengan Pak Basuki. Yang satu pintar bekerja, yang satu lagi pura-pura pintar kerja tapi tak becus. Yang satu paham teknisnya, yang satu lagi cuma bisa debat dan bikin analogi ala guru di sekolah. Pak Basuki menjawab dengan singkat, padat dan jelas, serta mudah dipahami. Kalau Anies yang menjawab, pasti akan muter-muter keliling 10 kali. Mungkin dia akan gunakan analogi entah apa lagi. Seolah ingin terlihat cerdas, satu pertanyaan akan dibalas dengan 200 halaman jawaban yang penuh penjelasan semrawut. Hanya orang dungu yang berpikir Anies bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta dengan rangkaian kata-kata. Basuki mengatakan pembebasan lahan yang dulu belum berjalan. Normalisasi Sungai Ciliwung tergantung pada pembebasan lahan oleh Pemprov DKI. Sementara itu, proyek sedotan atau terowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur BKT terus berjalan. Sodetan Ciliwung ini ditargetkan rampung Februari atau Maret tahun depan. Sedangkan normalisasi Sungai Ciliwung belum bisa ditargetkan. Jadi Anies kerjanya apa? Pamer penghargaan, jualan janji manis, adu debat masalah Jakarta. Makanya Pak Basuki pasti pusing melihat Anies. Anies tak berani gusur atau bebaskan lahan demi dukungan suara rakyat, tapi begitu terjadi banjir Anies kehilangan suara. Anies super konyol kalau tidak menyadari ini. Anies memang tidak berniat melanjutkan normalisasi sungai karena termakan janji kampanye. Begitu licik dia. Dia menjaga nama baik pribadi. Anies rela melancarkan proyek penangkal banjir. Demi ambisi pribadi, kepentingan banyak orang mulai dikorbankan. Anies tega. Masa bodoh dengan masyarakat. Yang penting nama baiknya tak tercemar. Basuki melanjutkan, pihaknya juga mengejar target pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan ini ditargetkan rampung Desember 2022 dan bisa berfungsi begitu rampung. Itu dry dam, jadi bendungan kering. Itu hanya terisi kalau musim hujan, kemudian kita alirkan pelan-pelan supaya dia sebagian tampung hujan, jadi nggak langsung mengalir ke Ciliwung, tapi ditahan dulu kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit, terangnya. Jadi bagaimana kelanjutan normalisasi sungai? Anies serahkan ke pejabat selanjutnya. Enteng sekali dia melakukan itu. Dia tak kerja, masalah jadi penumpuk lalu lempar tanggung jawab ke orang lain. Dasar gubernur tak tahu diri. Anies bulan lalu mengeluarkan Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah RPD DKI Jakarta tahun 2023-2026. Dalam salah satu poinnya, perencanaan kelanjutan pemulihan daerah aliran sungai atau DAS akan dilakukan hingga 2026. Dalam pokok-pokok pelaksanaan rencana itu, Anies menginstruksikan pengadaan tanah untuk naturalisasi atau normalisasi sungai yang dilakukan pada beberapa lokasi, salah satunya di Kali Ciliwung. Enak banget kan? Dia cuma bikin rencana tanpa berkeringat, penerusnya yang bekerja mati-matian. Wacana seabrek tapi tak dilakukan. Anies jadi gubernur cuma numpang lejitkan namanya. Tak banyak kerja, banyak pencitraan, resmikan hal receh, lalu dibilang sudah berprestasi dan menuaikan janji politik. Predah, dikira kita ini dungu seperti kadrun. Masalah sebenarnya sedang mengintai PJ Gubernur DKI, diwarisi masalah yang sedemikian banyak dan berat. Semoga bisa sabar dan tidak terkejut dengan hasil kerja Anies yang berantakan. Bagaimana menurut Anda?